Beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya terkait latihan olah tenaga dalam Aura Gayatri adalah apakah bacaan zikir atau wirid bisa menguatkan energi tenaga dalam? Nah, tentu jawabannya adalah bisa. Pada hakikatnya, pembangkitan energi tenaga dalam Aura Gayatri dengan cara rutin ya seperti membaca amalan, zikir, wirid akan membentuk batin yang kuat. Malah beberapa murid saya ya bisa meningkatkannya menjadi ilmu gaib dan ilmu hodam. Walaupun seringkali tidak sengaja dan tidak diketahui alur terjadinya. Namun, penggunaan tenaga dalam untuk memanggil hodam ya juga mempunyai efek samping, yaitu dapat menyebabkan kepala terasa penuh atau penat karena terjadi pemusatan energi di bagian kepala dan bagian tubuh lain, dan serta kekurangan energi ini yang dapat berujung pada kelemahan atau bisa menyebabkan sakit organ tubuh di bagian dalam. Nah, efek samping lainnya adalah secara psikologis yang namanya pemanggilan energi hodam dengan media energi tenaga dalam dapat meninggikan rasa ego manusia. Ya, intinya lebih mencintai diri sendiri ya, yang bisa mengarah pada pemikiran merasa bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling benar, dan yang paling tahu, bahkan paling segalanya. Nah, biasanya orang itu sendiri tidak menyadarinya, orang lainlah yang akan menilai. Nah, itu resiko lainnya adalah jika ada sosok gaib berwatak jelek ya, kemudian datang menjadi hodamnya, seringkali bisa menyebabkan kemampuan ilmunya menjadi bagus, namun juga bisa berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan rumah tangganya. Nah, dengan metode meditasi cakra, manusia membangkitkan energi itu sendiri dan juga mengatur, menggerakkan energi tubuhnya dengan batin dan juga pikiran. Nah, orang yang tekun mengikuti pelatihan ini biasanya secara psikologis akan lebih tenang berpikirnya ya, akan lebih kalem untuk perilaku dan sifatnya. Namun, energi yang dibangkitkan dengan cara olah pikiran akan lebih sulit untuk dikendalikan karena orang tersebut sejak awal tidak diajar atau diberitahu untuk mengendalikan kesadaran yang terdalam. Nah, pada saat kita tidur ya atau tidak sadar ditambah dengan suasana alam bawah sadar yang di luar kontrol kita akan membuat energi tersebut dapat bergerak sendiri mengikuti suasana alam bawah sadar Anda dan juga bergerak liar mencari jalannya sendiri. Nah, energinya dapat juga bergerak sesuai jalur, dapat juga berbalik arus ya, dan dapat juga saling bertabrakan atau menumpuk satu di tempat lainnya ya. Nah, energi yang seharusnya terpusat di cakranya masing-masing dapat juga berpindah dan menumpuk di kepala sehingga menyebabkan kepala Anda menjadi penat ya, terasa sakit dan juga panas gitu kan seluruh tubuh Anda. Nah, ketika energi masuk ke jalur yang salah di tulang belakang ya, maka akan menyebabkan rasa sakit dan panas terbakar di tulang belakang dan dapat menyebabkan, kelumpuhan. Nah, dalam kondisi normal dengan metode meditasi manusia ya bisa mengatur dan menggerakkan energi tubuhnya. Nah, tetapi ketika kondisi abnormal itu terjadi, manusia sudah tidak dapat berpikir secara normal, tidak bisa mengendalikan energi, rasa sakit yang dialaminya, dan resiko yang kemudian dialami manusia bukan hanya secara fisik tapi jiwanya juga dapat terganggu. Nah, termasuk bila energi tersebut membuka cakra-cakra atau simpul syaraf yang berhubungan dengan kemampuan melihat hal-hal gaib, sedangkan si manusia tersebut secara psikologis belum siap untuk melihat hal-hal yang gaib tersebut.